Lagi di tempat anak saya. Bintaro, Pak Joni. Lagi di Bintaro. Anak yang di Bintaro, anak. Iya, yang di Bintaro. Ke rumahnya itu Ibu Elia dong. Kenapa? Elia Esther juga di Bintaro itu tinggalnya. Siapa? Elia Esther. Oh, Ibu Elia Esther. Di Bintaro juga ya? Iya, iya. Saya ingat-ingat lupa itu rumahnya. Udah 5 tahun lebih kali nggak lupa. Oh. Gimana nih yang lain? Baru 5 orang. Iya, ini kemana ini? Pada tidur kali ini. Apa yang pendek itu? Shalom Pak Yohanes. Halo Pak Jonas. Sumarmo. Ya, salam Pak Pendeta Komengwan. Ada di mana nih Pak Jonas? Di rumah, baru bangun tidur nih, mau mandi dulu. Banget. Maksudnya saya bisa tidur siang. Iya, bangun tidur, mau mandi dulu nih Pak Komengwan ya. Nah, itu Bu ya. Di Bojong hujan nggak mingguan? Menonton deh. Ya, juara Asia Games. Di Bojong hujan mingguan. Nggak hujan. Di sini hujan Bintaro. Kalau di Puri kayaknya hujan tuh. Tadi saya habis dari Aceh. Oh, Puri hujan. Kayaknya hujan. Soalnya geledeknya gede banget. Kalau Bu anak kelak. Halo. Anak-anak. Bu Jeti mana ini? Katanya mau hadir di Bu Jeti.
Halo Bu Hana. Ana alias Oh, ini Bu Ananya udah ada. Orangnya belum pada ini. pada kumpul ini. Biasanya kalau hari Minggu ini pada jalan-jalan ini. Kita sabar nunggu sebentar ya Bu Ana ya. Apa suara saya kedengaran ya? Atau saya Ya, kedengaran. Bagus. saya harus pakai mic? Oh iya. Ada PowerPoint nggak Ibu Ana? Ya ada. Oh, kalau ada PowerPoint, saya bisa jadiin co-host nanti. Suara saya bagus, jelas maksudnya di. Bagus. Bagus. Tapi agak kecil ya, jauh ya Bu Ana. Suaranya. Ya, suaranya rada kecil, cuman kedengeran ya. Saya ambil. Halo Mbak Nikolas. Halo Mbak Nikolas. Halo. Shalom, Mbak. Luar biasa. Pak Joni ada di luar kota hadir juga, luar biasa itu. Haleluya. Bintaro. Iya, Bintaro. Bintaro udah masuk Tangerang, Mbak, sekarang. Oh iya. Iya, luar kota itu. Ya, puji Tuhan. Iya, itu luar Wih, kota. Pak Joni. Halo, luar biasa. Itu di luar ya lagi ya posisi ya? Atau di dalam ruangan? Lagi ini di Bintaro. Oh. Shalom. Ya, shalom. Boleh. Shalom, Pak Joni. Shalom. Halo. Suara saya Pak jelas. Jana Sumarmo. Jelas. Bagus. Oke. Ya, itu Ibu Hana Mariati. Ini ada Ana Clark ya? Ya, ini pembicaranya. Ya, terima kasih Bu Hana yang Ya, sudah sama-sama. menyiapkan waktu buat kita. Iya, sama-sama. Masih banyak. Tuhan berkati Iya. hambanya. Ausinya di mana, Bu? Pak Dirikson, Pak Jonas Sumarmo. Iya. Saya di Melbourne mestinya. Oh. Cuman saya lagi ada di Queensland ini. Iya. Oh, sekarang ya. Iya. Asalnya dari mana, Bu Ana? Saya Surabaya, Pak. Oh. Iya. Tapi udah lama ya di luar negeri ya? Iya. Adik saya di Toronto, Kanada. Oh iya. Saya hampir jadi melayani di Toronto. Hampir. Oh, dekat Hampir ya? saya enggak jauh Kanada kan. Saya hampir ditarik jadi gembala di sana di Toronto. Saya nggak mau. Terlalu dingin. Ya, adik saya juga nggak tahan dinginnya tuh. Betul. Iya. Adik saya dari kerusuhan tuh 2007 sampai 2008 tuh sampai sekarang dapat orang bule asli Toronto di sana. Iya. Anaknya 1 perempuan. Masa Kalau boleh kemarin nggak bisa itu. Kemarin Ya, Bu Lydia. bisa Shalom. habis nyak. Oh, ya enak tuh. Enak tuh Pak Nikola. Tanggal berapa? Tanggal 12. Tenang Bu Lydia. Semua dalam keadaan damai. Ketika kita luangkan waktu pasti ada rencana Tuhan. Amin. Siang tuh Pak. Kalau yang pagi mau sih sekalian yang pagi apa ngisi ya. Kok borongan. Luar biasa itu, haleluya. Pagi dibilangin sih, Bapaknya mau nggak kalau mau sekalian. Ya, itu jadi. Nanti kita atur waktu, Bu Lydia, pasti kita mau kok, ya kan? Karena itu untuk Tuhan apalagi. Ya, Ibu Jeti udah lama tidak kelihatan.
luar biasa bisa hadir sore hari ini. Halo everybody. Halo, Yes. how are you? Kemana aja? How are you? Halo. Bu Ana sudah hadir, Bu Ana. Kemarin dicari Pak Johannes Raharjo itu Bu Jeti. Kemana aja? Udah lama. Lagi MC Bu. Oh, luar biasa. Tugas Itu- MC itu ngomong dia. gitu. Jam tidur dia itu. Tapi saya dengar dari YouTube kok. Iya. Iya. Ya. Kalau MC itu berarti seorang nenek sayang kepada anaknya, cucunya. Luar biasa itu. Amin. Haleluya, ya kan? Tuh. Halo Bu Grace. Shalom. Maka Shalom Bu Iya. Ana. Ibu Grace, Shalom. haleluya. Shalom Ibu. Shalom. Ya. Shalom Pak Nikolas. Ya, shalom. Tuhan Halo Bu berkati. Jeti. Ya, ketika sudah sampai di FM luar biasa, Tuhan bersukacita, Amin. ya kan? Karena Tuhan siap kirimkan apa aja, Dia siap kirimkan apa yang menjadi kekurangan kita. Haleluya, ya kan? Karena senyumnya kita adalah senyumnya Tuhan itu. Gitu loh, Bu. Amin. Pak Nikolas, Iya. siap jadi WL nih. Pak Derikson ada ibadah. Pak Direkson kemana itu? Ada ibadah, jadi dia cuma rekam aja. Oh iya, oke. Terima kasih Pak Nikolas. Ya, Tuhan berkati. Tuhan berkati. 5 menit lagi ya. 5 minutes. Shalom Bu Jeti. Hai, shalom. How are you, Mem Ana? Good. Again. Tadi Thank hujan you. ya. Iya, terima kasih diundang. Terima kasih buat Pak Pendeta Ko. Ya, makasih Bu Ana. Iya. Sudah meluangkan waktu. Makasih banyak melayani ya, mau melayani Iya. di Family Ministry ya. Saya kenal Mem Ana dari tahun 2021, mungkin setahun yang lalu, 2 tahun yang lalu ya, sebelum ada COVID ya. 2020 kali ya. 2019 bahkan ya. Kita seminar ya. Iya. Terus di Kingdom Family masih ketemu Amin. di PSBB. Well, my favorite preacher. Ya, sudah boleh dimulai Pak Nikolas. Udah mulai? Oke. Baik. Baik, terima kasih. Kiranya Tuhan memberikan berkat kepada kita semua. Bahwa hari ini FM kembali berkumandang dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Waktu yang telah disediakan adalah kasih dan karunia Tuhan. Ketika kita setiap hari semakin mencintai Tuhan dengan segala apa yang kita miliki. Karena Tuhan memberikan kita segala-galanya untuk kita semua. Karena kasih-Nya selalu dicurahkan untuk kita. Sehingga hari ini kita boleh kembali berkumpul di FM ini, Family Ministry, dengan segala semangat, sukacita, dengan hambanya Ibu Ana Clark ya, yang sudah hadir ya. Kita percaya bahwa hari ini adalah hari yang Tuhan kirim buat kita. Kita percaya sharing yang indah akan memberikan kekuatan kepada kita. Haleluya, Tuhan memberkati. Rasakan kasih-Mu Tuhan. Rasakan kuasa-Mu Tuhan. Rasakan kasih karunia Roh Kudus. Rasakan kehadiran-Mu. Rasakan kasih-Mu Tuhan. Rasakan kuasa-Mu Tuhan.
rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mukjizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mukjizat terjadi sekarang ini. Rasakan kasih-Mu Tuhan, rasakan kuasa-Mu Tuhan, rasakan kasih kuasa Roh Kudus, rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mukjizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mukjizat terjadi sekarang ini. Mukjizat terjadi sekarang ini. Di dalam kehidupan ini, selalu kita menghadapi dilema. Hari-hari kita selalu terasa sedih, terasa banyak masalah ketika kita jauh daripada Yesus. Tapi ketika kita bersama Yesus, maka Ia siapkan segala kuasa-Nya untuk melindungi dan menolong kita. Sehingga kita dijauhkan dari segala ketakutan, kelemahan. Biarlah lagu ini menguatkan kita. Lagu El Shaddai ini yang selalu dan lama sudah kita dengar, selalu memberikan kekuatan kepada kita, memberikan semangat, yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, dan yang sedih akan dihibur. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Yesus pelihara, tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku, tak usah ku cemas, yang megatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai. Ya El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya berlimpah, El Shaddai. Terima kasih Tuhan. Tak usah ku takut, Allah menjagaku.
El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Ya besar, ya besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Gajah berlimpah, El Shaddai. Berkatnya berlimpah, El Shaddai. Bapa di dalam surga, pada sore hari ini kami bersama berkumpul di FM ini Tuhan, bersyukur, ingin memuji memuliakan nama-Mu. Kiranya Tuhan berkati Tuhan, buka telinga hati kami Tuhan, ketika kami mau mendengarkan sharing firman itu Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati para pesaksi Tuhan yang memberikan saksi kekuatan kepada kami semua. Berkati juga Tuhan yang saat doa syafaat serta yang acara bijak-bijak Tuhan Kau berkati. Berkati hamba-Mu yang telah mempersiapkan sharing firman ini Tuhan, sehingga Tuhan acara ini berjalan dengan baik Tuhan, dari awal pertengahan hingga selesai. Dan di dalam nama Yesus Tuhan, Engkau kuasai Tuhan ruangan FM ini, dijauhkan dari segala signal-signal yang mengganggu kami. Di dalam nama Yesus Tuhan, semua berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami yakin dan percaya Tuhan memberkati kami hari ini hingga selesai. Dan Kau berkati sahabat-sahabat kami yang saat ini Tuhan masih Tuhan di luar, yang akan masuk berkati, beri kerinduan hatinya supaya mereka ikut ambil bagian di dalam sharing firman ibadah sore hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami percaya Tuhan memberkati. Di dalam nama Yesus kita yang percaya katakan haleluya. Amin. Baik, terima kasih kepada hambanya. Kami persilakan juga mungkin yang bersaksi, yang ingin memberikan kesaksian sebelum hambanya memberikan sharing. Silakan. Di sini kita ada 12 orang. Ibu Lydia. Bu Jeti udah lama nih mau kesaksian nggak Bu Jeti? Ibu Jeti ya, boleh. Luar biasa. Kemana aja nih? Kesaksian ini penting. Karena hari-hari kita itu selalu dilindungi Tuhan. Silakan, Bu Jeti. Saya suka ditodong ya. Ya. Tuhan yang menodong. Amin. Saya merasa bersalah ya nggak ikut-ikut FM Zoom ini. Mohon dimaafkan dulu Pak. Pasti dimaafkan. Haleluya. Nggak pernah salah Ibu. Di mata Tuhan selalu baik. Karena jamnya itu jam ya. Memang saya agak rasanya terganggu ya dengan cucu ini, tapi saya suka cita. Dulu saya mau mengajar sekolah minggu lagi di daerah saya Green Lake ini. Saya datangin 2 gereja, dua-duanya nggak terima lagi gitu ya. Mungkin karena dianggap saya sudah tuir gitu, rambutnya udah ada. Aduh Ibu Jeti mah masih kalau dari belakang kelihatan 18 itu. Betul ya. Masih leli. Kemudian saya pikir ya udahlah, barangkali Tuhan mau kasih saya santai dulu gitu. Ternyata di dalam COVID ini melalui Zoom saya belajar banyak. Amin. Ya. Saya merasa inilah waktunya saya duduk
baca firman lebih banyak gitu. Kalau dulu kan baca firman yang sungguh-sungguh itu kalau mau cerita ya, hafal ayat gitu kan. Nah, sejak COVID ya, bahkan sebelum COVID ini, saya sudah dititipkan cucu gitu ya. Saya enjoy aja, tapi kadang-kadang saya berpikir dulu kita gedein anak gitu ya, udah married, kita pikir bebas deh gitu kan. Ternyata enggak gitu kan. Baby gitu ya. Jadi ini udah berjalan 5 tahunan ya. Tapi saya enjoy aja, terutama setelah anak ini bisa ngomong. Kan seumur dengan cucunya Pak Komingguan. Ya, ya. Kemudian dia sekolah gitu kan. Nah, di zaman Zoom ini saya stres berat karena dia Zoom, saya harus temenin gitu. Mana kita nggak ngerti gimana cara Zoom untuk anak-anak gitu kan. Dan saya lari tinggalkan layar Zoom-nya, teriakin oma begini begitu ya. Stres juga, tapi lama-lama saya enjoy aja, saya lihat perkembangan seorang anak yang sudah mulai mengerti tentang karakter. Terakhir, saya singkat ya, waktu saya mau sharing tentang arti salib ya, makna salib bagiku gitu. Jadi saya punya satu ini ya, semacam kristal, bukan kristal tapi ya dekorasi ya, di dalamnya Yesus disalib. Dia lihat gitu. Dia tanya, Oma, why did Jesus die on the cross? Nah, coba kalau pertanyaan ini untuk bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kita harus jawab dengan kalimat singkat yang membuat dia mengerti umur 5. Why did Jesus die on the cross? Saya jawabnya, to pay our sin. To give you to pay our sin. Ya udah, titik. Besok, the next day, dia tanya lagi, Oma, what is sin? Dia bisa ingat kata sin itu, what is sin? Walah, ini kan mesti peres otak ya. Nggak boleh dengan kalimat yang panjang, nggak boleh dengan doktrin yang bertele-tele gitu. What is sin gitu. Nah, akhirnya ya sudahlah, terjawab juga lah dengan contoh-contoh gitu. Jadi luar biasa, anak-anak bisa bertanya sama kita. Bahkan saya dengar di anak yang lain bisa bertanya, if Jesus is Lord, katanya, kalau Yesus itu adalah Tuhan, why didn't he get down from the cross? Kenapa nggak turun aja tuh dari salib begitu ya? Kalau dia, nah itu yang lebih berat. Tapi saya untunglah diberikan pertanyaan yang cukup gampang bagi saya. Jadi puji Tuhan, jadi dia menjadi satu berkat ya buat saya. I keep continuing, saya tetap bisa mengajar anak. Dan saya tahu anak itu adalah seperti kertas putih yang satu lembar yang masih polos. Kertas putih yang polos, apapun yang kita coret, itulah karakter dia. Itulah input yang masuk di otaknya. Jadi betapa pentingnya pendidikan dari kanak-kanak. Ya, nah itu saja. Jadi saya tidak bisa ngomong sembarangan, perkataan yang salah atau doktrin yang salah. Sekali dia tahu 1 + 1 2, jangan pernah coba-coba mengajarkan teori lain. Jadi kita sebagai seorang guru, seorang ibu, seorang ayah, opa, oma, siapapun kita harus mengucapkan kata yang sungguh benar di hadirat Tuhan
sehingga tidak membawa anak itu sesat gitu loh. Itu aja sih, saya enjoy banget. Saya enjoy banget dengan pertanyaan-pertanyaan yang dilemparkan ke saya, sehingga saya lebih bersungguh-sungguh di dalam Tuhan. Iya, luar biasa. Ibu Jeti. That's all. Ya, terima kasih Ibu Jeti, luar biasa. Itu memang oma yang cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Haleluya. Thank you. Oma yang tahu tentang firman dan mengerti, mengajari anak-anak itu, cucu itu sejak dini mengerti siapa Yesus. Maka Tuhan melihat itu sehingga anak itu besarnya pasti ia akan dipimpin oleh Tuhan. Karena omanya cinta Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. Terima kasih Ibu Jeti. Haleluya. Haleluya. Mungkin ada yang lain, silakan kesaksian. Ada Ibu Karolin dari Tangerang. Ya, Ibu Karolin di Tangerang ya. Silakan Bu Karolin. Halo, Shalom. Halo. Untuk malam ini belum. Saya anak rohani dari Mam Ana. Oh ya. Oh. Ya, jadi ada ya salam kenal. Oh ya, Bu. Iya. Terima kasih, Bu. Terima kasih, iya. Terima kasih. Ada Ibu Hana Karolin ya. Nggak bisa diperlihatkan itu picture-nya, Bu. Halo. Shalom. Ya mungkin yang satu lagi. Bu Ana Meriati. Shalom, salam kenal. Ya. Bu Ana aja, Bu Ana tuh. Ya, Bu Hana Mariati. Ya, Ibu Hana Mariati. Salam kenal. Silakan, Bu. Bisa memperkenalkan diri. Ya, mungkin ada sepatah dua patah kata. Halo. Bisa memberikan kesaksian, silakan. Ibu Hana Mariati. Bu Ana. Bu Ana siapa? Dari Ibu Lydia ya? Halo. Kenapa Pak Nikolas? Ibu Ana Mariati dari siapa? Ibu Lydia? Mana? Nggak ada ya? Ya. Halo? Nggak ada ya? Saya bersyukur ya sore ini kayaknya cepet waktu ya. Toto udah jam 5. Jam ya, 5. Tuh. Saya pikir masih jam berapa? Ingatnya masih jam 2, jam 3. Kan sekarang waktu kalau kita nggak lihat gitu kayaknya nggak tahu ya. Kalau kita lihat jam baru kita tahu cepet amat waktu gitu ya. Nah, saya mungkin ada lagi satu lagi sebelum saya nyanyi lagu firman dipersiapkan. Ya, ada satu orang lagi. Bu Lydia. Yang memberikan saya selalu Ibu Ana Mariati nggak dipanggil nggak nyaut ya. Mungkin yang lain silakan. Bu Grace. Atau cowoknya siapa? Tadi Opung. Opung Pak Johannes. Halo. Ya. Pak Nikolas. Ya, kalau mau memberikan kesaksian sedikit. Ya, terima kasih Pak Nikolas. Ya, ini kejadiannya hari Minggu. 1 minggu yang lalu tepatnya. Yang pernah saya ceritakan kalau saya mengalami sakit pinggang, kejadiannya di kamar mandi. Setelah saya berdiri dari kamar mandi itu pinggang saya terasa sakit. Saya mandi, saya masuk kamar, saya nggak bisa pakai celana, saya langsung tidur. Memangnya? Itu sakit pinggang yang sakit luar biasa. Sakitnya luar biasa. Tapi nggak lama kemudian ya pastinya saya bisa pakai celana. Kejadiannya hari Minggu, saya mau ibadah siang online dari GPI Petamburan, tapi akhirnya saya pun juga bisa mengikuti ibadah. Amin. Nah, terus saya juga tentunya berdoa kepada Tuhan supaya saya diberi kesembuhan dari Tuhan. Dan sebelum saya sakit pinggang itu istri saya dulu sama sakit pinggang, dari kamar mandi juga sama.
setelah berdiri pinggangnya sakit. Nah, setelah konsultasi dengan Pak Dr. Kasan, Pak Dr. Kasan bilang itu kurang olahraga. Nah, dia bilang seperti itu. Memang benar. Saya sebelumnya, sebelum Lebaran, saya biasa kerja ya di Jakarta. Sebelum Lebaran itu mungkin 1 atau 2 minggu saya sudah tidak kerja lagi. Sampai sekarang kadang-kadang itu olahraga sama istri. Saya juga sudah lama nggak olahraga sama istri. Ya mungkin itulah yang bisa mengakibatkan saya dan istri bisa sakit pinggang. Dan pagi-pagi saya jalan-jalan lagi sama istri supaya itu tidak terjadi lagi pada diri saya atau pada diri istri. Dan saya sudah disembuhkan oleh Tuhan. Ya kalau buat saya sakit pinggang, saya masih bisa berdiri, bisa berjalan, saya masih bisa nyetir mobil, saya bisa nyetir motor. Karena sakit pinggangnya itu yang saya alami kalau saya habis duduk mau berdiri. Saya mau berdiri itu nggak bisa langsung lurus, agak miring-miring, agak lama-lama baru bisa lurus. Jadi nggak bisa langsung jalan. Kalau jalan kayaknya juga miring-miring gitu. Itu luar biasa. Itu buat saya ya cuman sakit pinggang nggak jadi masalah, tapi itu sangat mengganggu. Tapi saya terus berdoa kepada Tuhan minta kesembuhan dan saya minum obat, Tuhan sudah sembuhkan. Nah, yang lebih bahaya lagi menurut saya itu kalau saya sakitnya itu tidak bisa membedakan siapa istri dan siapa bukan. Nah, ini yang berbahaya buat saya. Nah, karena apa? Kalau saya tidak bisa membedakan istri saya atau bukan, itu yang sakit bukan saya sendiri. Saya sih mungkin nggak merasakan sakit, tapi istri saya mungkin bisa merasakan sakitnya itu di sini. Nah, jadi buat saya ingin selalu hidup dekat dengan Tuhan, supaya saya juga hidup mohon pimpinan dari Roh Kudus, supaya hidup saya dipimpin oleh Roh Kudus, supaya hidup saya tidak menuruti keinginan saya yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan tentunya, supaya hidup saya selalu menjadi berkat, menjadi terang dimanapun kami berada, nama Tuhan Yesus selalu dipermuliakan. Terima kasih Pak. Dan sekarang Pak Yohanes gimana? Udah sembuh total? Sekarang? Ya. Pinggangnya udah sembuh total? Oh puji Tuhan, sudah sembuh total itu mungkin dari kemarin kali udah sembuh total. Ya semua itu. Puji Tuhan. Nah nyonya bagaimana? Istri saya juga sudah sembuh total. Haleluya. Ya, mungkin sakitnya itu yang bisa dirasakan 3 sampai dari 1 hari sampai ke 5 hari, mungkin 5 hari lah kurang lebih. Iya, ya, itulah. Terima kasih Pak Yohanes. Ya kan, kesaksiannya yang membuat kita menjadi kuat. Tadi dari Bu Jeti juga. Maka hari-hari kita selalu didandani, kita menjadi kuat dan kita rasakan kasih dan kemurahan Tuhan itu luar biasa. Maka kalau sakit, yang terutama yang kita pikirkan adalah bagaimana kita dekat kepada Tuhan, baru Tuhan menunjukkan dokter yang mana yang tepat. Seperti itu. Jangan sekali-kali sakit, pikirannya ke dokter dulu, baru ke Tuhan. Nah, itu terbalik gitu ya. Oke, kita lanjutkan dengan lagu firman. Terima kasih Pak Yohanes, Tuhan berkati. Juga Ibu Jeti kesaksiannya. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah.
kebenaran selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan menolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Baik, saya kembalikan kepada hambanya. Tuhan berkati. Ya, silakan hambanya Ibu Ana. Tuhan Yesus memberkati. Suaranya belum keluar, Bu. Ya, suaranya belum keluar ya, Bu. Ya. Shalom, shalom. Halo. Yes, ya ini keluar. Ya, jelas ya, jelas ya. Ya, bagus. Ya. Tundukkan kepala. Bapa, kami mengucap syukur buat sore malam hari ini, dimanapun kami berada. Kami percaya Roh-Mu bekerja di mana saja. Di mana kami ada, di situ Engkau bekerja bagi kami. Terima kasih Bapa, malam hari ini kami hendak belajar tentang hikmat-Mu. Dan biarkan Engkau sendiri yang mengurapin kami, yang menuntun kami untuk mengerti tentang hikmat ini. Terima kasih Bapa. Di mana hikmat ini adalah Engkau sendiri. Dan biarkan kami terus belajar dan belajar Tuhan. Terima kasih buat sore malam hari ini. Engkau berkati, Engkau urapin setiap yang hadir di Zoom ini Tuhan. Dan dimanapun mungkin di YouTube atau siapapun yang mendengar Tuhan. Engkau urapin, Engkau bukakan, Engkau singkapkan setiap selubung-selubung yang menutupi. Di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau Allah yang bekerja dahulu, sekarang, dan selamanya. Dan kami percaya malam hari ini juga, sore hari ini, Engkau bekerja atas kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba serahkan semua yang hadir ini Tuhan. Kehadirat-Mu. Untuk Engkau boleh menjamah setiap pikiran, perasaan, dan hati mereka. Terima kasih Tuhan. Urapin mereka. Sembunyikan hamba-Mu di balik Engkau sendiri. Dan biarkan Engkau yang berbicara sendiri itu. Sampaikan seluruh isi hati-Mu dan apa yang ada di pikiran-Mu Tuhan. Engkau sampaikan. Terima kasih Pak. Urapin setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Ya. Suara? Oke. Kalau tidak kecil ada ya? Kecil ya? Kecil ya? Ya. Kecil. Ini udah kenceng? Ya, oke. Kenceng ya? Kenceng ya? Oke. Ya. Ya. Kalau Cukup. tidak ada yang mengganggu di belakang, tidak ada suara, di unmute aja nggak apa-apa. Ya, kalau ini biar rame gitu, nggak apa-apa. Pokoknya kalau ada yang mengganggu langsung di mute aja. Saya nggak terganggu kok. Saya selalu rindu setiap anak-anak Tuhan itu harus punya pena dan buku supaya setiap kali mencatat begitu. Iya. Saya dulu bertumbuh dari masih kecil, itu mami saya ngajarin setiap hamba Tuhan yang khotbah, kamu catat. Dari saya masih kecil. Jadi saya juga mengajar kepada semua, ayo. Karena apa? Pulang pasti lupa kalau enggak dicatat. Gitu. Iya. Karena saya rindu, apa yang saya sampaikan, tolong disampaikan juga kepada orang lain. Gitu. Jadi jangan berhenti gitu untuk disampaikan, dilanjutkan gitu. Saya juga belajar, saudara juga belajar. Amin. Ya, saya mengambil temanya itu hikmat. Kenapa? Karena hikmat inilah yang menuntun kita untuk mengenal Tuhan dengan
tanda kutip dengan benar. Efesus 1 ayat 17. Efesus 1 ayat 17. Efesus 1 ayat 17. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu apa? Roh hikmat dan wahyu. Untuk apa? Mengenal Dia apa? dengan Mengenal benar. Dia dengan benar. Jadi untuk mengenal Tuhan dengan benar perlu apa? Hikmat. Hikmat Perlu dan hikmat dan wahyu. Iya kan? Jadi kalau mau mengenal Tuhan benar dengan benar, perlu roh hikmat dan wahyu. Kalau tidak, engkau hanya mengenal Dia, tapi tidak mengenal dengan benar. Banyak orang mengenal, orang Kristen kenal Tuhan. Iya, kenal. Banyak, tapi mengenal Dia dengan benar. Artinya apa? Ayo kita kupas, begitu ya. Ayo kita kupas. Nah, saya berterima kasih lebih dahulu kepada Ibu Jeti yang mengundang saya dengan Bapak Pendeta Pak Go. Saya mengucapkan terima kasih saya diberi kesempatan sore malam ini. Iya. Juga udah siapkan Praise the waktunya. Lord. All the glory. Sekarang jam berapa Bu di Aussie, jam berapa di Melbourne? Sekarang jam 8:05. Malam. Iya, malam. Iya. Berarti Iya. lebih dulu ya. Iya, kami lebih dulu. Iya. Makasih Bu. Nah, iya, saya lanjut ya. Nah, begini. Hikmat ini untuk mengenal Kristus dengan benar. Hikmat ini untuk mengenal bridegroom, tahu ya, pengantin kita dengan benar. Bagaimana kita bisa mengenal pengantin kita dengan benar? Ayo kita belajar, gitu ya. Jadi saya kalau ada waktu ini nanti saya akan dua-duanya saya akan terangkan tentang hikmat dan tentang wahyu. Kalau waktu saya singkat, saya hanya sampai di hikmat saja, begitu. Hikmat ini tersembunyi. Hikmat ini tersembunyi. 1 Korintus 2 ayat 6 sampai 7. Ya. 1 Korintus 2 ayat 6 sampai 7. Kalau yang dapat lebih dulu enggak apa-apa, saya dapat gitu. 1 Korintus 2 ayat 6 sampai 7. Sungguh pun demikian, kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang. Jadi hikmat bukan diberikan kepada anak-anak, tetapi yang telah matang, yang sudah dewasa, ya, yang siap untuk menjadi pengantin. Ya. Jadi kalau yang belum dewasa, sekarang harus berlomba untuk menjadi dewasa. Oke? Ya, yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini. Ya. Dan yang bukan dari penguasa-penguasa dunia ini, yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia. Yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Jadi hikmat ini sudah disediakan untuk kita. Tinggal kita ngambilnya. Tinggal kita menerimanya. Bila kita sudah matang. Bila kita sudah dewasa. Artinya bisa membedakan hal-hal duniawi dengan hal-hal sorgawi. Ya, itu yang matang, yang dewasa. Ya, jadi hikmat Allah ini tersembunyi. Ya, hikmat Allah ini tersembunyi. Tuhan menyembunyikan dan menyelubungi dengan perumpamaan-perumpamaan. Ya, dengan parabel-parabel, dengan stories, dengan cerita. Dalam perjanjian lama, ya, saudara kalau baca nanti catat saja Matius 13 ayat 11 sampai 17 itu tentang penabur, ya. Nah saya mau tanya perumpamaan Tuhan yang pertama yang Tuhan berikan perumpamaan yang pertama kali itu tentang apa? Air jadi anggur. Perumpamaan bukan mujizat.
Air menjadi anggur itu mujizat yang pertama. Ini perumpamaan. Parabel yang pertama, perumpamaan yang pertama adalah tentang penabur. Ya. Saya bilang kita belajar ya, kita belajar. Ya. Jadi kenapa dikatakan tentang penabur? Kenapa Tuhan selalu berbicara tentang itu yang pertama kali, perumpamaan itu? Supaya kita mengerti. Ya, di mana letak hati kita? Di mana hatimu tertabur? Begitu. Ya. Nah, misteri-misteri kehidupan itu hanya diberikan, hanya disingkapkan kepada para pencari hikmat. Dan mereka yang layak menerimanya. Ya. Jadi misteri-misteri ini, ya, kehidupan ini hanya diberikan kepada orang yang mau mencari hikmat dan layak menerimanya. Tidak akan diberikan kepada sembarangan orang. Dan kita tidak boleh bicara, oh orang itu tidak berhikmat kok. Oh orang itu berhikmat. Kita pelajari apa sih itu hikmat itu. Apakah kita sendiri sudah berhikmat atau belum. Begitu. Amsal 25 ayat 2. Ini selalu sering kali menjadi moto saya di dalam saya khotbah. Sering kali. Amsal 25 ayat 2. Kemuliaan Allah adalah merahasiakan sesuatu, tetapi kemuliaan raja-raja ialah menyelidikin sesuatu. Jadi kemuliaan Allah adalah merahasiakan sesuatu. Kemuliaan raja-raja kita ini adalah imam dan raja. Kemuliaan kita adalah menyelidikin sesuatu. Kalau seorang anak Tuhan yang mengaku namanya Kristen tidak menyelidikin kebenaran firman, maka dia bukan seorang bukan seorang raja. Karena tadi disebut kemuliaan raja-raja adalah menyelidikin sesuatu. Kalau tidak suka menyelidikin kebenaran firman, dia bukan seorang raja. Ya. Jadi harus suka ya, punya fire di hati untuk menyelidikin kebenaran. Bukan cuma untuk mendengar saja, oh YouTube ini, YouTube itu, tapi menyelidikin dengan sendirinya. Ya, minta hikmat Tuhan untuk disingkapkan, minta pewahyuan. Ya. Kolose 2 ayat 3. Sebab di dalam dialah tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan. Di dalam dia itu tersembunyi segala hikmat dan pengetahuan. Dan kita, ya calon-calon raja ini dan raja ini, ya harus menyelidikin itu. Apa yang tersembunyi di dalam dia. Hikmat dan pengetahuan. Oleh sebab itu hanya orang yang dekat dengan sang raja yang mengerti dan memahami hal ini. Hanya orang yang dekat dengan Yesus akan mengerti dan memahami hal ini. Ya. Jadi kita ini harus tahu. Ya, seorang imam dan seorang raja harus menyelidiki. Ya. Jadi bukan cuman oh ya pokoknya dengar YouTube, baca renungan. Renungan itu selalu saya sampaikan, renungan itu cemilan, ya. Renungan itu cemilan. Kita harus punya fire sendiri untuk belajar. Ya. Manusia itu mencari-cari hikmat. Ya, dan arti sesungguhnya tentang kehidupan. Tapi tidak pernah menemukan. Ya, tidak pernah menemukan. Selain orang itu menghormati, menghargai, mengenal sang pemilik sumber hikmat itu sendiri. Ya. Jadi kita harus dekat ya dengan sang pemilik hikmat itu, yaitu Yesus. Ya. Kembali kita kepada hikmat. Ya, kita langsung aja ya kepada hikmat. Hikmat tadi yang saya sampaikan bahwa hikmat dan wahyu untuk mengenal Tuhan dengan benar. Ya, kalau saudara baca kitab Amsal itu semua berbicara tentang hikmat. Ya, ayo kita belajar tentang hikmat ini. Ya, Amsal 9 ayat 1. Amsal 9 ayat 1.
Hikmat telah mendirikan rumahnya, menegakkan ketujuh tiangnya. Ya. Hikmat mendirikan rumah, menegakkan ketujuh tiangnya. Jadi hikmat punya rumah dengan 7 tiang. Ya. Hikmat punya rumah dan 7 tiang. Tiangnya apa saja? Kalau belajar, ya, kalau Tuhan bilang, oh 7 tiang, oh rumah, ya, 7 tiang, tiangnya itu apa saja? Sekarang saya mau tanya, kalau tiangnya itu 6, bagaimana? Makanya saya pengen itu suara dibuka supaya kita bisa aktif gitu ya. Kalau tiangnya 6, kurang 1, enggak genep, betul enggak? Betul enggak? Kalau tiangnya cuma 6 berarti belum penuh hikmatnya. Betul? Iya. Kalau 5 bagaimana? Ya, kurang kuat untuk menyangga rumah itu. Kalau cuma 1 bagaimana? Ya roboh. Iya kan? Nah, kan apa Tuhan? Saya dulu juga begitu. Apa Tuhan 7 tiang ini? Saya bertanya, saya berdoa, Tuhan, apa ya 7 tiang? Saya belajar dari awal Kejadian sampai Wahyu, ulang lagi Kejadian sampai Wahyu. Ya, sampai saya menemukan di Yakobus 3 ayat 17. Ya. Yakobus 3 ayat 17. Yang dapat boleh baca langsung. Berapa Ibu? Yakobus 3? Yakobus 3 ayat 17. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni. Selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak, dan tidak munafik. Amin. Ya, saudara, kalau saudara boleh mencatat itu indah sekali. Ya, kalau saudara tahu tentang itu indah sekali. Inilah hikmat yang dari atas. Ayat 15 itu hikmat yang dari dunia. Ya. Ya, itu bukan hikmat yang dari atas tetapi dari dunia. Saudara baca sendiri nanti ayat 15 ya. Itu iri hati, memperhatikan diri sendiri, ya, dan semua perbuatan jahat itu hikmat dunia. Ya. Dari setan-setan. Dari setan, ya. Jadi kita hikmat yang dari atas gitu ya. Amin. Adalah murni ya. Yes. Murni ini bukan tercemar ya. Murni itu ya bukan kecemaran ya. Tapi ini karakteristik daripada hikmat yaitu murni. Ini karakteristik hikmat itu murni. Ingat yang pertama adalah murni. Murni secara moral dan motivasi. Ya. Orang yang tidak memiliki hikmat, orang yang tidak memiliki hikmat itu akan jatuh ke dalam perangkap. Ya. Jadi oleh sebab itu perlu sekali tentang hikmat dan pengertian ini, ya. Hikmat itu didasari oleh motif-motif yang murni, bukan pura-pura atau manipulasi. Ya, bukan kepura-puraan, tapi harus murni. Gitu. Murni ini berbicara tentang hati, pikiran, perasaan, kehendak. Yang harusnya pikiran, perasaan, kehendaknya itu adalah perasaan kehendak Kristus. Ya. Kalau itu kehendak manusia, maka kehendak duniawi, maka kehendak hikmat dunia. Ya. Kita harus memiliki kehendak Kristus. Apa yang menjadi pikiran Kristus, hati Kristus, perasaan Kristus, ya, itu akan timbul semuanya menjadi murni, ya. Kalau kehendak manusia itu akan menghasilkan motivasi-motivasi yang tidak baik,
manipulasi-manipulasi, ya, sehingga tidak ada kemurnian lagi. Ya. Ini murni ini di dalam Alkitab itu berbicara baik tentang pewahyuan nanti, ya, mengenal Tuhan. Pewahyuan itu juga berbicara tentang harus murni hatinya, ya. Hikmat ini murni, jadi semuanya itu harus murni, pure, ya, nggak bisa coba-coba abu-abu, nggak bisa, harus murni, ya, harus murni. Yang kedua adalah pendamai. Saya memburu waktu juga. Yang kedua adalah pendamai. Berdamai dengan Allah dan manusia dan dirinya sendiri, ya. Seseorang bisa memiliki damai surgawi saat hatinya itu bulat, ya, bulat, bersatu, tidak terbagi-bagi, ya. Itu orangnya mempunyai damai sejahtera surgawi, ya. Mazmur 86 ayat 11. Mazmur 86 ayat 11. Tunjukkanlah kepadaku jalanmu ya Tuhan, supaya aku menurut kebenaranmu. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan namamu. Ya, orang yang sudah bulat hatinya, ya, dia akan memiliki damai sejahtera. Mau diapakan saja, mau dalam situasi apapun saja, dia ada damai sejahtera. Ya, jadi tidak ada yang namanya tidak murni. Ya, damai sejahtera ini harus murni. Ya, damai ini harus murni. Ada orang yang bisa jadi pendamai, tapi tidak murni. Ada. Menjadi pendamai kedua belah pihak. Ya, cari untung dari satu sisi, cari untung dari sisi yang lain. Ya, itu biasanya. Saya ngomong ini biasanya, ya kan? Ya, pengacara begitu ya, biasanya. Saya tidak menjudge ya, tapi biasanya hati-hati gitu aja, gitu ya. Nah, itu hati-hati begitu. Ya. Jadi ini pura-pura, hati-hati dengan kepura-puraan. Kalau mau jadi pengacara yang murni, yang tidak ke kiri dan ke kanan, gitu ya, itu akan jadi dahsyat, betul enggak? Ya, jadi pendamai ini harus murni juga, menjadi pendamai yang murni, yang berkenan. Ya. Oleh sebab itu, saudara, orang yang sudah bulat hatinya, ya, dia akan menjadi pendamai. Dia membawa damai sejahtera bagi dirinya, sudah berdamai dengan dirinya, sudah berdamai dengan Tuhan, sehingga dia berdamai, ada damai di dalam dirinya. Dan dia ada damai dengan orang lain, ya, walaupun dunia bergoncang seperti apapun, karena dia pendamai, maka dia pelihara itu damai sejahtera di hatinya, ya, dia pelihara itu damai sejahtera. Orang mau ngomong apa saja, orang begini dan begitu, aku tetap damai kok, itu, ya. Saudara ingat itu janda Sarfat, anaknya itu dijual, 2 anaknya dijual. Tapi saat Elia bilang buat roti bundar, itu gambaran dari iman yang bulat, ya, dari hati yang seutuhnya yang bulat. Buat roti bundar. Kalau Alkitab itu berbicara spesifik, bahkan bentuknya, bikin roti kotak kan bisa. Roti yang bundar. Roti berbicara tentang Kristus itu sendiri. Roti berbicara tentang, Tuhan bilang apa? Akulah roti sorga. Ya. Jadi Elia cuma minta, roti bundar buat aku, bikin buat aku. Artinya imanmu kepada Tuhan. Ya. Begitu itu terjadi, maka mujizat terjadi. Ya, begitu iman kita bersama dengan, kenapa Elia datang kepada janda Sarfat itu? Karena Tuhan tahu
dia seutuhnya, dia bundar, dia bulat. Penuh kepada Tuhan. Ya, tidak terpecah-pecah. Ya, hikmat memberi kita hati dan sasaran yang tidak pernah terpecah. Karena memiliki damai sejahtera. Orang yang memiliki damai sejahtera tidak akan terpecah. Ya. Kenapa di dalam persekutuan kadang pecah sini? Karena tidak ada damai. Tidak ada yang mau jadi pendamai. Kalau kita jadi punya damai sejahtera, maka kita akan menjadi pendamai. Amin. Bila kita berdamai dengan Allah dan diri sendiri, maka kita mampu berdamai dengan orang lain. Ya. Kemarahan dan argumentasi itu bukan berasal dari hikmat. Bukan berasal dari hikmat. Ya. Jadi kalau ada orang yang marah-marah, mundurlah kita selangkah. Ya, ngalah. Enggak apa-apa kok. Iya toh? Gitu. Ya, kita belajar untuk berdamai, gitu ya. Selanjutnya peramah. Seseorang yang berhikmat, peramah ini bukan cuma oh iya, kamu baik sama aku, ya bukan. Tapi peramah ini orang yang mau yang saya sampaikan tadi, ya. Karena dirinya sudah ada damai sejahtera, maka dia siap menjadi pendengar bagi orang lain. Melihat sudut pandang orang lain. Oh, dia itu begitu. Karena tahu sudut pandang dia seperti ini. Oh, maka dia bisa menerima. Seorang peramah itu, dia bisa menerima orang lain. Ya, bukan dirinya yang dibuat, oh iya, begini. Tapi sebenarnya di hatinya tidak murni. Nah, ini bahaya. Harus murni. Orang kalau murni sebagai peramah, maka dia siap menjadi pendengar orang lain. Dia siap melihat sudut pandang orang lain. Ya. Sehingga dia tidak berbelit-belit dan dia tidak berlebihan. Ya. Karena peramah itu bukan orang yang kaku. Bukan orang yang keras. Bukan. Peramah itu orang yang sudah dibentuk menjadi lembut oleh Tuhan. Ya. Orang yang kaku ya itu kebalikan daripada peramah. Ya. Orang itu kekurangan hikmat sehingga menjadi kejam, keras, kaku, tidak luwes, tidak tegas. Ini orang yang bukan peramah. Ya, ini kaku, ya. Selanjutnya penurut. Ya. Orang penurut tetapi penurut yang murni. Ya, penurut ini harus murni, bukan cuma sekedar penurut, ya. Oh ya, menurut kesini yang penting aku dapat duit. Bukan, saudara. Menurut itu ya nurut gitu loh ya. Apa yang disuruh oleh atasannya, ya yang penting aku dapat duit, pokoknya kasih duit dulu, gue nurut sama lu. Bukan ya, bukan, itu bukan penurut ya. Jadi orang yang menurut itu orang yang tunduk, orang yang mengalah, orang yang tahu siapa di atas dia, otoritas siapa. Oh ini orang tua ya dia harus nurut kan gitu ya. Anak dengan orang tua ya, pimpinan dengan karyawan harus nurut. Nah kalau ataupun ada sesuatu yang mau disampaikan ya yang sopan lah, iya kan? Ya ngomong, Pak boleh saya bicara? Misalnya, iya kan, karena sebagai bawahan mungkin ingin menasehatin, ingin atau menyampaikan sesuatu ide atau apapun. Pak tadi begini, maksud saya begini, boleh enggak begini? Itu jauh lebih indah, ya. Bukan terus, oh iya karena saya menganggap bapak itu seperti bapak saya sendiri, jadi saya boleh ngomong seenak saya. Oi. Ini pimpinan ini, ya. Memang kadang di dalam perusahaan seperti keluarga, karena ya pimpinannya kepingin seperti keluarga semua. Terus karena dianggap seperti keluarga, ini atasan dengan
bawahan jadi bapak dengan anak, terus anak boleh seenaknya ngomong. Oh, ini enggak boleh. Harus tahu aturan, harus tahu sopan santun. Orang Kristen harus tahu sopan santun. Orang di luar sana sopan santun kok, orang anak Tuhan tidak ada sopan santun, memalukan. Betul enggak? Ya. Jadi dia akan tahu saat maju, saat mundur. Seorang penurut itu akan tahu saat dia harus maju, saat dia harus mundur, baik dalam pembicaraan maupun tingkah laku. Ya, penurut bukan berarti pasrah, ya. Pasrah sak bongkoan wis karepmu. Nah, kalau sama Tuhan oke. Iya kan? Kalau sama Tuhan harus itu, iya toh, harus itu, iya toh. Karena Tuhan itu punya tahu kemana arahnya yang terbaik untuk kita. Ya. Ya, seorang penurut kepada gembalanya, iya kan, bukan berarti yus pokoknya nurut. Bukan, tapi ada hal-hal yang juga kita saling, tapi yang enak, ya, karena punya hati pendamai tadi, ya kan, karena punya hati yang murni tadi, maka semua yang disampaikan itu adalah murni, ya. Penurut ini saya selalu gambarkan itu seperti bebek, saudara ya. Ya, tenang sekali. Orang penurut itu tenang hidupnya. Karena dia punya damai sejahtera. Seorang penurut itu seperti bebek. Dia itu mendayung kuat di bawah air. Dia dayung kuat, ya. Tapi dia tidak pernah bikin kotoran di bawahnya itu naik. Betul enggak? Itu bebek. Ya. Tidak pernah membuat keruh, tapi dia mendayung dengan kuat. Gitu ya. Bukan masalah seorang penurut ini bukan masalah benar atau salah, tetapi dia tahu tempat yang terbaik untuk berbicara, untuk bertindak dan sebagainya. Selanjutnya, penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik. Ya, belas kasihan Allah itu lebih tinggi daripada belas kasihan manusia. Belas kasihan ini mengangkat orang yang terpuruk, ya, dan membantu mereka bangkit untuk mengenal Allah. Bukan membantu dengan keuangan, bukan membantu dengan, tapi membantu bagaimana mereka bisa kembali mengenal Allahnya. Ya, ini belas kasihan. Belas kasihan itu seperti ini. Orang bertobat. Saudara, kalau saudara melihat orang-orang di luar sana, saudara punya belas kasihan kan? Coba saudara berdiri di luar, di pinggir jalan. Orang yang wirawiri yang lewat itu lalu lalang, ya. Saudara begini, berapa banyak orang ini yang sudah kenal Tuhan dan yang belum. Kemana arah mereka? Saudara punya hati enggak untuk menangisi mereka? Saya kalau naik mobil kadang saya nangis. Tuhan, sebegitu banyak mobil. Kadang saya kalau di Indonesia banyak yang naik sepeda motor. Saya nangis. Tuhan, tolong jamah mereka. Punya enggak belas kasihan kepada mereka? Untuk membawa mereka bertobat. Repent. Artinya kembali. Pen itu artinya tinggi. Membawa mereka kembali ke tempat yang tinggi. Membawa mereka kembali kepada Allah. Kalau mereka sudah mengenal Tuhannya, semua itu akan mengikuti kok. Kalau kita membawa mereka kembali kepada Allah, enggak bingung dengan keuangan. Enggak usah bingung. Saya ngalami bagaimana terpuruk dari atas ke bawah. Tapi begitu kita berserah kepada Tuhan, Tuhan pelihara. Ya. Jadi belas kasihan ini untuk mengangkat orang yang terpuruk supaya dia mengenal Allahnya. Ya. Dan dari situ dia mempunyai buah-buah yang baik. Ya. Dan buah-buah inilah yang akan terus menuntun dia, buah-buah roh ini akan menuntut dia mengenal Tuhannya dengan benar. Ya. Selanjutnya, tidak memihak dan tidak memihak. Artinya itu tidak pilih kasih. Ya. Pilih kasih itu bukan hikmat.
pilih kasih ini membuat banyak kesalahan seperti Esau dan Yakub. Dari Ishak dan Ribka. Ya, mereka pilih kasih kepada salah satu dari mereka. Ya, memang pernikahan mereka dirancang oleh Allah, tapi ada bagian-bagian hati yang belum mereka serahkan sama Tuhan. Sehingga satu mencintai satunya, satu mengasihi satunya. Ya, akhirnya ya menyakitin hati mereka sendiri. Pada saat Esau menikah dengan wanita Het, ya, itu menyakiti hati Ribka. Ya, dan apa yang dibuat oleh mereka banyak sekali. Ya, itulah karena ada memihak, itu banyak contoh. Maka itu saya katakan tadi story itu kisah-kisah di PL itu akan menuntun kita, mengajar kita lebih banyak lagi. Ya, tidak munafik, ya, tidak asli, ya, tidak gadungan, ya, ya. Jadi harus asli. Tidak munafik itu harus asli. Hati-hati dengan yang tidak asli. Ya. Ya, jadi dia tidak gadungan, tidak pura-pura, tidak manipulatif. Ya. Seorang yang munafik itu seorang yang tidak asli. Ya. Orang yang tidak murni hatinya. Ya. Orang yang in dan out-nya itu tidak sama. Itu orang munafik. Tapi orang yang tidak munafik itu in dan out-nya itu sama. Ya. Orang munafik itu kasar, ya, dan penuh kritik. Menang sendiri, tidak punya sopan santun. Karena kemauannya itu harus terpenuhi sesuai dengan keinginannya. Ini orang munafik. Ya, suka ingin tahu orang lain karena dia melihat dirinya. Ya. Orang munafik itu melihat ke dalam dirinya. Dia membandingkan, orang munafik itu penuh dengan iri hati. Ya, oleh sebab itu hati-hati ini semua. Kita tidak boleh munafik. Ya, kemunafikan itu adalah kejahatan. Ya, adalah kekerasan hati. Ya. Jadi hati-hati dengan orang munafik. Jadi kita tidak boleh munafik. Ya, saat Tuhan itu melihat kita ke dalam. Saat Tuhan itu melihat kedalaman hati kita. Demikian juga kita melihat kedalaman diri kita sendiri. Apakah aku mempunyai hikmat itu tadi? Apakah aku munafik atau tidak? Apakah aku punya buah-buah yang baik atau tidak? Apakah aku peramah atau tidak? Coba dibuatlah itu sebagai koreksi diri untuk melihat kedalaman diri sendiri, ya, sehingga kita tahu, ya, sehingga kita tahu bahwa kita ini punya hikmat Tuhan atau tidak. Apakah kita ini pendamai? Apakah kita ini peramah? Coba dicek, renungkan. Kalau tidak, repent, bertobat dan kembali ke tempat yang tinggi. Ya. Kalau kita mengerti itu, maka kita akan membersihkan hati kita menjadi murni. Ya, menjadi murni. Oleh sebab itu, saudara, saya masih punya waktu berapa? 5 menit. Ya, saya masih punya waktu 5 menit. Saya speed aja. Iya. Jadi, saudara, ini tentang hikmat. Ya, coba buat per ini yang ke-7 tadi itu, ya, selidikin ke dalam. Apakah aku seperti ini? Kalau aku punya ini semua, maka itulah hikmat Tuhan ada di dalam aku. Indah. Kalau kurang 1, tidak kena. Kalau kurang 2, lebih parah. Kalau cuman 1, hati-hati. Ya. Ya. Jadi, ayo di sini kita ini harus tahu, ya. Kembali kepada wahyu. Saya tadi kan hikmat, roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar.
Pewahyuan. Pewahyuan itu saya speed ya ini. Pewahyuan itu seperti Yohanes, ya. Seperti Daniel pada waktu terima pewahyuan dari Tuhan, ya, untuk disampaikan kepada bangsa Israel atau kepada kita. Daniel itu tentang akhir zaman, itu pewahyuan. Ya, pewahyuan itu menerima sesuatu dari Tuhan untuk disampaikan. Nah, pewahyuan itu untuk mengajar. Ya, Yohanes itu menerima pewahyuan untuk mengajar tentang akhir zaman. Daniel menerima pewahyuan untuk apa? Mengajar tentang akhir zaman. Henok menerima pewahyuan untuk apa? Untuk akhir zaman. Ya. Jadi bukan seperti di Indonesia banyak sekali nabi. Ya. Nabi ini dia akan menerima pewahyuan dari Tuhan. Dan dia akan mengajar. Bagaimana seseorang bisa mengajar? Ini pertanyaan. Bukan cuma bisa khotbah, tapi harus mengajar. Karena sudah mengenal Tuhan dengan benar. Ya, penerima roh hikmat dan roh wahyu. Ya, wahyu untuk mengajar. Ya, seorang menerima pewahyuan itu, menerima pengajaran itu sama. Ya, pewahyuan itu untuk diajarkan kepada kita. Nah, bagaimana seseorang bisa menerima pengajaran ini dari Tuhan untuk diajarkan kepada yang lain? Yesaya 2 ayat 1 sampai 3. Saya speed ya. Yesaya 2 ayat 1 sampai 3. Firman yang dinyatakan kepada Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem. Ya, akan terjadi pada hari-hari yang terakhir. Ya, ini pewahyuan. Ya. Gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya. Supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran. Dan firman Tuhan dari Yerusalem. Dari mana? Dari Sion akan keluar pengajaran. Dari gunung Sion, rumah Allah. Ya, kalau pengajaran itu keluar dari ruang maha suci, ini yang sedang dinanti-nantikan untuk akhir zaman. Jadi pengajaran bukan cuma keluar dari ruang suci, tapi harus dari hati Tuhan, dari ruang maha suci. Ya, itu indah kalau pengajaran keluar dari situ, dari Gunung Sion. Ya, Gunung Sion kita harus naik ke Gunung Sion, level demi level. Ya, untuk masuk ruang maha suci, mulai dari halaman. Ya, mulai dari halaman, ruang suci sampai ruang maha suci. Amin. Oleh sebab itu kita harus mengerti ini perjalanan kita. Ya, perjalanan kita ini kita harus tahu sampai di mana kita. Apa kita cuma di pertobatan? Di halaman? Ataukah kita di ruang suci? Ataukah kita sudah masuk ruang maha suci? Sehingga kita bisa menerima pengajaran dan kita bisa mengajar. Ya, orang yang bagaimana yang bisa mengajar? Mazmur 24 ayat 3 sampai 4. Ayat yang terakhir. Mazmur 24 ayat 3 sampai 4. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Siapa yang boleh naik ke gunung Sion? Dan siapa yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu, orang yang bersih tangannya. Apa yang dilakukannya itu bersih, apa yang dilakukannya itu benar, apa yang dilakukannya itu murni. Ya. Dan yang murni
hatinya. Saya sampaikan tadi bahwa untuk mengenal Tuhan dengan benar punya hikmat yang murni, ya, punya semuanya itu murni, hikmatnya harus murni. Terus tadi roh pewahyuan ya juga murni. Tuntutan Tuhan adalah hati yang murni untuk kita bisa mengenal Tuhan dengan benar. Ya, jadi jangan main-main, jangan bermain-main di hati. Percaya semuanya. Kalau kita siapa sih yang tidak mengalami proses? Semua mengalami proses, tapi belajar untuk murni, murnikan motivasi, murnikan hatimu. Ya, dalam segala apapun, jangan pakai cara sendiri, pakai caranya Tuhan. Karena Tuhan bilang, kita harus bergantung kepada Dia, bukan kepada manusia. Ya, bukan kepada manusia. Kenapa? Karena tugas kita. Tadi ayat yang terakhir ya. Ini ayat yang terakhir dari yang terakhir. Ya, Mazmur 107 ayat 1 dan 2. Mazmur 107 ayat 1 dan 2. Mazmur 107 ayat 1. Bersyukurlah kepada Tuhan. Ada lagunya. Sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan. Yang ditebusnya dari kuasa yang menyesakkan. Jadi mengucap syukur, bersyukur kepada Tuhan itu harus dilakukan orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan. Kalau kita tidak bisa bersyukur kepada Tuhan, berarti kita belum ditebus. Anak-anak Tuhan yang sudah ditebus oleh Tuhan harus bersyukur. Harus mengucap syukur. Ini respon hati, ini respon hati. Ini respon hati. Memang berat. Seperti Bu Yeti tadi, oh cucuku bertanya ini dan itu. Tidak mudah. Tapi dia bisa bersyukur. Ya, Tuhan kasih hikmat untuk menerangkan kepada cucu. Tuhan kasih hikmat. Indah dengan Tuhan. Ya, bahwasanya lama-lamanya kasih setianya sebab Ia baik. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Oh haleluya. Bapak kami mengucap syukur buat hikmat-Mu. Sehingga kami boleh mengerti. Kami mau Engkau murnikan Tuhan hati kami. Engkau murnikan pola pikir kami. Perasaan kami, hati kami. Pikiran kami Engkau murnikan Tuhan. Sehingga hikmat ini boleh bekerja di dalam kami. Murnikan kami Bapa. Sehingga kami boleh naik ke Gunung Sion dan menerima pengajaran-pengajaran pewahyuan-pewahyuan dari Engkau. Sehingga kami boleh mengajar kepada anak-anak kami dan jemaat-jemaat kami. Terima kasih Bapa. Urapin setiap orang, setiap anak-anak-Mu yang ada di Zoom ini Tuhan. Engkau urapin mereka. Sehingga boleh mengenal Tuhan dengan benar. Sehingga roh hikmat dan wahyu itu ada atas mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, terima kasih untuk hambanya Ibu Ana Kelas ya, yang sudah memberkati kita semua ya. Amin. Memang memperoleh hikmat dari Tuhan itu memang nggak mudah ya. Kalau kita tidak dekat dengan Tuhan, dengan segala apapun kita harus dekat sama Tuhan, intim dengan Tuhan. Caranya bagaimana? Dengan berdoa ya. Berapa kali sih satu hari kita berdoa kepada Tuhan? Terkadang, maaf kata ya, orang Kristen itu berdoanya cuma 3 kali katanya. Bangun pagi, doa makan, sama mau tidur. Ya. Tapi saya mau katakan, seharusnya setiap waktu, anytime, dimanapun kita berada, kita harus terus berdoa kepada Tuhan. Melekat kepada pokok anggur yang benar ya. Seperti tadi dikatakannya, Ibu Ana itu selalu diajar untuk
membawa bolpen untuk mencatat ya. Saya juga waktu ketika bertobat itu tahun 2002, itu mulai saya ke gereja, itu nggak ada yang ajarin saya untuk bawa memo, bawa buku, bawa bolpen. Ya, sampai sekarang ini saya semua catat. Setiap ada firman Tuhan, saya tidak mau lupa. Ya. Jadi sewaktu Ibu sampaikan itu, saya renungkan, saya pelajari, sehingga hikmat itu juga saya dapat dari Tuhan. Ya, pewahyuan yang baru itu yang saya mau miliki setiap hari, terutama yang Tuhan beri. Ya, ketika saya mau menyampaikan kebenaran firman Tuhan, juga saya minta hikmat sama Tuhan. Apa yang harus saya sampaikan? Nah, itu terkadang saya maaf kata ya, bukan saya menyombongkan diri, enggak. Tapi saya mau katakan ketika saya mau menyampaikan firman Tuhan itu saya 2-3 hari itu saya dibuat nggak bisa tidur. Ada suara-suara yang audible ya, selalu memberi penjelasan. Kamu harus bicara ini, kamu harus bicara ini, kamu harus nyanyi lagu ini. Waduh, saya jadi sibuk ya. Jadi kadang-kadang suka tidurnya jadi kurang. Tapi saya happy aja, enjoy ya. Karena ini saya percaya nggak semua orang bisa dapat ya pewahyuan hikmat. Nah, bagaimana caranya? Yaitu melekat kepada Tuhan, berdoa selalu kepada Tuhan, intim dengan Tuhan, ya, merenungkan firman Tuhan pagi, siang, dan malam, dan jadi pelaku firman. Minta sama Tuhan, minta kekuatan, ya, minta power sama Tuhan. Dan saya percaya kalau kita tetap melakukan hal seperti itu ya, yang tadi saya dikatakan jadi penurut ya, penurutnya Tuhan itu memang nggak mudah ya. Itu ada di Efesus 5 ayat 1. Jadilah penurut Allah. Itu yang harus kita lakukan. Kadang-kadang kita mau nurutnya itu sama siapa? Sama diri sendiri. Itu yang kita harus belajar. Saya hari ini luar biasa ya diberkati oleh firman-Nya. Terima kasih Ibu Clark yang sudah luar biasa yang memberkati ibadah FM ini. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan Ibu ya, dipakai luar biasa. Dan nanti boleh ya, kira-kira nanti kita jadwal kembali ya. Amin. Siap. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Silakan Pak Nikolas satu lagu sebelum doa syafaat boleh. Iya ya, setelah itu baru kita bincang-bincang. Terima kasih. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang percaya. Engkau Tuhan berkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Baik, saya kembalikan kepada Bapak Gembala. Tuhan berkati. Silakan Bu Lydia untuk doa syafaat. Bu Lydia. Kami dalam surga, kami boleh bersyukur. Terima kasih Tuhan. Di sore hari ini kami bersama bisa datang Tuhan untuk mengikuti ibadah di JOM ini ya Bapak.
Kami percaya kuasa-Mu terus menolong buat kami. Kami sudah dengar firman-Mu yang memberikan kekuatan menjadi satu pegangan buat kami, biar kami sebagai anak-anak raja ya Bapa, biar kami terus menguasai hidup kami, menguasai keadaan-keadaan yang kami hadapi Tuhan, biar kami tidak sendiri, tetapi kami bersama dengan Tuhan, biar Tuhan terus menolong, menyertai dan campur tangan Tuhan. Kami juga doakan Bu Hana Tuhan, biar Kau pakai terus dalam pelayanannya, biar banyak jiwa-jiwa dimenangkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Tolong dalam pelayanannya, tolong dalam keluarganya, biar terus Tuhan memakai dan menyertai dan campur tangan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami serahkan semuanya ke dalam tangan kami. Biar tangan kemurahan Allah terus menolong, menyertai dan campur tangan Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa buat Bapak Pendeta Pamingguan, Tuhan Kau pakai terus dalam pelayanannya, biar kasih-Mu terus menyertai, menolong, memberikan hikmat yang daripada-Mu untuk mengatur di dalam pekerjaan Tuhan, biar lebih indah lagi untuk hari ke depan, biar banyak Tuhan jiwa-jiwa yang bisa mengikuti, jiwa-jiwa yang boleh datang, bahkan boleh setia untuk mengikuti Tuhan di dalam ibadah job ini Tuhan. Setiap sore yang diadakan ya Bapak. Terima kasih Tuhan, kami juga terus membawa doa buat Bapak Hendra Tuhan. Kau juga jamah, sembuhkan, biar dia juga boleh kembali untuk mengikuti, untuk melayani pekerjaan Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu, biar tangan Tuhan terus menolong, menyertai dan campur tangan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami serahkan semua bagian yang mengikuti Tuhan, tugas-tugas yang WL Tuhan, biar Engkau juga sertai campur tangan pujian, biar Tuhan Engkau juga berkati semuanya kami ya Bapak, biar yang mengikuti, yang mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan, Engkau juga terus memberkati, menolong dan campur tangan Tuhan. Terima kasih kami semua yang ada Tuhan, sore hari ini Engkau juga tahu segala keadaan kami, keperluan kami, Tuhan semuanya buka jalan, berikan kami terus kesehatan, kekuatan, hikmat yang daripada-Mu, biar kami boleh tetap kuat, sehat, untuk tetap setia melayani pekerjaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati yang tidak datang juga, mereka mungkin mempunyai tugas masing-masing, kesibukan yang ada, pelayanan, Tuhan juga tolong sertai campur tangan pelayanan mereka dalam tugas, Tuhan Kau sertai, Kau tolong, biar kasih-Mu terus menyertai buat mereka, mungkin hari-hari ke depan mereka boleh bersama-sama dengan kami untuk terus mengikuti di dalam job ini Tuhan. Terima kasih Bapak, kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan memakai semua hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu, boleh menjadi saksi, menjadi terang bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Buat bangsa negara kami juga tolong, buat Bapak Presiden Wakil tolong, kabinet pusat sampai ke daerah Tuhan tolong semuanya. Biar kuasa Tuhan terus melindungi, menolong, menyertai dan campur tangan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami serahkan semua doa dan permohonan kami. Kami percaya kuasa Tuhan terus menyertai, menolong ya Bapak. Kami menyerahkan semua kami Tuhan. Tuhan Kau tolong dan Kau tolong Tuhan. Jamah dan jamah Tuhan. Biar semua kami menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Di tempat kami masing-masing Tuhan bekerja. Biar Tuhan tolong semuanya. Terima kasih Bapa, segala puji hormat syukur kebesaran kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Amin. Halo. Ya, mari kita angkat kedua tangan kita terima berkat yang datangnya dari Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Amin. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita semua, memberi damai sejahtera. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kesehatan Bapak, Ibu, anak mantu, cucu, semuanya dalam perlindungan Tuhan Yesus yang sempurna. Kiranya tangan Tuhan juga menyertai Bapak, Ibu, anak mantu di dalam pekerjaannya, dibuatnya selalu berhasil dan beruntung di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kiranya juga tangan Tuhan menyertai pelayanan Bapak, Ibu, anak mantu.
Biasa, nggak ada suaranya, Pak. Nggak ada suara. Iya, nggak ada suara. Halo. Ya. Jaringan sepertinya. Ya, jaringannya putus-putus ini ya. Ya. Kiranya tangan Tuhan menyertai Bapak Ibu sekalian, dan yang sudah terima berkat sama-sama kita katakan amin. Silakan disampaikan oleh Bapak Nikolas. Dibantu Pak Nikolas. Oke, baik. Terima kasih Pak Gembala. Tuhan berkati. Memang signal agak kurang bagus.